semakin kesini semakin marak perkembangan dari motor listrik, karena motor ini memang dipersiapkan untuk mengganti keberadaan motor yang berbahan bakar BBM atau bensin. Mungkin dikarenakan persediaan cadangan minyak di dunia ini memang cenderung semakin menipis, atau mungkin adanya kepentingan global terkait hal ini. Tapi masa bodohlah dengan itu. Yang ingin Amin bahas ini tentang keberadaan motor listrik yang kecepatannya bisa menyamai Vogue 1000 cc. Namanya adalah Energica Eco yang merupakan motor listrik terkencang hingga saat ini. Begini Om Bre, motor buatan Energica Electric Motorcycle asal Italia ini performanya di atas rata-rata motor listrik pada umumnya. Pokoknya sangat berbeda lah dengan motor listrik yang sering kalian lihat di jalanan. Eksistensi dan keseriusan Energica Eco ini pada kecepatan tidak usah kalian ragukan lagi. Motor ini mengikuti ajang balapan Moto E, itu tuh MotoGP-nya motor Strum. Sebenarnya sih bukan mengikuti, tapi semua motor yang mengikuti ajang balapan Moto E itu semuanya Energica Eco. Karena Energica sendiri ditunjuk oleh Dorna sebagai produsen tunggal dari kompetisi Moto E hingga 2022. Sebenarnya motor e-sport full firing Energica Eco ini terdiri dari 3 varian, yaitu Energica Eco Standar, Energica Eco Plus, dan Energica Eco Plus RS, Racing Sport, Racing Series, entahlah, pokoknya itu. Ketiganya memiliki perbedaan pada spek dan performanya, di mana Eco Plus RS adalah yang terbaik atau versi tertinggi, dan Energica Eco adalah versi yang standar atau yang basicnya. Kemudian selain 3 varian saat ini, Energica Eco juga memiliki 3 saudara kandung. Di sana ada Energica SC 9 berjenis Neo Retro Classic, Energica Eva Ribelle berjenis Naked Bike atau Street Fighter, dan yang terakhir adalah Energica Xperia yang berjenis Dual Purpose Adventurer. Salah. Semua varian dari Energica Eco ini dibekali mesin motor penggerak magnet AC atau alternating current permanen. Tapi ketiganya bisa dibedakan dari spesifikasinya. Untuk kecepatan maksimum dari ketiganya sama ya, dibatasi sekitar 240 km per jam. Tapi pada akselerasinya berbeda. Energica Eco standar bisa mencapai dari 0 sampai 100 km per jam itu dalam 2,9 detik. Sedangkan Eco Plus itu 2,8 detik. Dan varian tertingginya atau Eco Plus RS itu bisa mencapai hanya di 2,6 detik. Sedangkan untuk mudah tenaga atau power, Eco standar mampu mencapai tenaga puncak 145 horsepower atau 107 kW. Sedangkan Eco Plus dan Eco Plus RS itu bisa mencapai kecepatan puncak 169 horsepower atau 126 kW. Lalu pada torsinya, Eco standar mencapai 200 Nm dan Eco Plus atau RS itu mencapai 215 Nm. Perbedaan lainnya juga ada di jarak tempuhnya hingga baterainya habis. Untuk Energica Eco ini diklaim dan diperkirakan untuk jalanan perkotaan ya, jalanan lenggang itu mencapai 200 km. Untuk kombinasi lenggang padat itu mencapai 160 km. Sedangkan pada jalanan urban ya atau jalanan padat itu mencapai 130 km. Sedangkan untuk varian Eco Plus atau RS itu jalanan perkotaan atau jalan lenggang mencapai 400 km. Kemudian kombinasi lenggang padat bisa hingga 230 km. Lalu untuk jalanan ekstra urban atau jalanan padat bisa mencapai 180 km. Ketiganya dibekali 4 riding mode atau mode berkendara, yaitu Eco, Standar, Wet, dan Sport. Juga 4 regeneratif map, Low, Medium, High, dan Off. Juga adanya parking assistant untuk mempermudah kalian parkir. Untuk maju dan mundurnya dibatasi maksimal 2,8 km per jam. Perbedaan lainnya juga ada pada bobot. Untuk Energica Eco Standar itu mencapai 282 kg, dan untuk Eco Plus atau RS itu mencapai 260 kg saja, lebih ringan. Sebenarnya banyak fitur dan spek canggih yang ada di motor ini. Kalian bisa mengunjungi website xmotorride.com untuk mengetahui lebih jauh. Dan untuk harganya ini sangat terjangkau sekali buat kalian dan layak untuk dibeli ya. Harga dari 3 varian motor ini pastinya berbeda tergantung banyaknya fitur dan keistimewaan yang disematkan. Abin ambil contoh di Inggris. Energica Eco ini 3 variannya dijual pada harga 24.624 pound sterling untuk Energica Eco standar, atau jika dirupiahkan sekitar 470.500.000. Kemudian untuk
varian menengah Energica Ego Plus itu dijual sekitar 28.290 pound sterling atau sekitar 540.500.000. Dan untuk varian tertingginya Energica Ego Plus RS itu dijual sekitar 29.940 pound sterling atau jika dirupiahkan sebesar 556.700.000-an. Ya, kalau dijual di Indonesia pastinya akan terkena pajak barang mewah. Contohnya tipe atau varian tertinggi Ego Plus RS membengkak dari 556.700.000 menjadi 1,2 miliar. Nah, murah kan? Murah ini, kalian bisa membelinya. Kami sudah bilang harganya terjangkau. Dan untuk varian lainnya, ya silahkanlah kalian sendiri hitung berapa tuh. Bandingkan dengan Energica Ego Plus RS tadi yang dijual 1,2 miliar. Sekarang admin akan membahas gambaran seberapa kencang performa dari Energica Ego ini. Omre, semenjak pertama kali diperkenalkan pada EICMA itu singkatan dari bahasa Italia ya. Dan sayangnya admin kurang paham dengan bahasa Italia ini kecuali Gianluca Maldini, Diablo Rosso, Valentino Rossi. Pokoknya begini saja lah, EICMA itu ajang pameran motor di Italia. Udah itu saja yang admin tahu. Ya, ini di tahun 2013 di EICMA motor ini sukses menepis image tentang motor listrik yang larinya mirip keong. Dan ternyata motor ini mampu berlari layaknya keong turbo full power. Bahkan varian tertingginya Energica Ego Plus RS ini mampu berlari hingga 242 km per jam. Gila nggak itu? Kalian yang gila ya, Amin enggak. Nih Omre, pada akselerasinya untuk jarak 0 sampai 100 km tadi sudah disebutkan ya, Energica Ego Plus RS ini hanya membutuhkan waktu 2,6 detik saja. Nah itu torsi instan, tapi ya tergantung spek motornya juga kali ya. Untuk motor listrik yang sering kalian lihat di jalanan, ya kalian tes aja sendirilah. Torsi instan, gambarannya begini tentang torsi instan. Ketika kalian menarik grip gas, maka motor listrik akan menerima seluruh voltase dari baterai dan langsung melaju dengan kekuatan maksimal, langsung ngacir. Begitu Omre. Nah, jika dibandingkan dengan motor pembakaran dalam atau internal combustion atau yang lebih familiar disebut dengan sebutan motor konvensional, lah motor bensin lah ya, torsi puncaknya tidak bisa dicapai pada waktu singkat. Motor bensin membutuhkan waktu dari gerakan pistonnya untuk menghasilkan torsi penuh pada RPM tertentu. Kalian kan bisa rasakan sendiri tuh di keseharian. Dorongan motor tidak langsung menyentak ke tenaga penuh, tapi butuh waktu. Itu karakter dari motor bensin. Tapi itu untuk harian. Pastinya berbeda dengan situasi balapan. Di garis start sebelum balapan dimulai, pembalap biasanya akan suka menggantung gas, menariknya ke RPM tinggi agar mendapatkan torsi puncak ketika aba-aba start dimulai. Jadi kan bisa dibilang mirip-mirip ya dengan torsi instan, karena motor manual berbahan bakar bensin pun bisa melakukannya. Yang jadi pertanyaan, apakah motor listrik ini akan unggul? Tentunya harus dengan perbandingan yang sekelas. Dengan kata lain, output powernya harus kurang lebih sama. Dengan begitu, admin mengambil contoh melawan Moge 600cc dan 1000cc. Metodenya adalah dengan memodifikasi data pabrikan menggunakan power loss dan menambahkan berat rata-rata manusia. Kemudian selanjutnya dihitung power to weight rasionya dari kedua motor yang diperbandingkan. Karena Energica Ego Plus RS ini menggunakan sistem penggerak roda rantai, maka tenaga yang hilang dari output power mesinnya bisa diperkirakan antara 5% sampai dengan 10%. Mungkin bisa diambil tengahnya 7,5%. Jadi jika besaran power klaim pabrikan sebesar 169 horsepower, maka setelah dihitung power lossnya menjadi 156,3 horsepower. 32. And I know 132 horsepower doesn't sound like a lot, but the guys at the shop explained that the motor is probably making the full 143 horsepower like Energica says, but there's always going to be some driveline loss, like from the reduction gear down to the chain to the wheel to the the rollers on the dyno. So losing about 10 horsepower is normal, but it's never as simple as that, right? Lalu berat motor listrik Ego Plus RS ini adalah 260 kg. Dengan begitu nilai PWR yang tercapai adalah 2,06 kg per 1 horsepower. Tentunya sesudah ditambahkan berat rata-rata manusia ke bobot total dari motornya. Untuk membandingkannya dengan Moge 600cc, admin ambil beberapa sampel. Yang pertama adalah Yamaha YZF R6 dengan muntahan power 116,8 HP dan bobot 190 kg. PWR-nya adalah 2,33 kg per 1 horsepower. Kemudian Honda CBR 600 RR yang memiliki 119,4 horsepower dengan bobot 194 kg dan skor PWR 2,32 kg per 1 horsepower. Lalu Suzuki GSX-R 600 dengan power puncaknya berada di 119
123,4 horsepower dan bobotnya 187 kg. Skor PWR-nya mencapai 2,18 kg per 1 horsepower. Yang terakhir adalah Kawasaki ZX-6R dengan muntahan tenaga 134,1 horsepower dan bobotnya mencapai 196 kg. PWR-nya mencapai 2,08 kg per 1 horsepower. Kemudian pada akselerasinya, Suzuki GSX-R 600 ini mampu berlari dari 0 sampai 100 km per jam mencapai waktu 3,34 detik. Sedangkan GX6R itu 3,17 detik. Untuk moge 600 cc lainnya ya kurang lebih samalah di sekitaran segitu. Jadi jika dibandingkan moge 600 cc, ternyata Ego Plus RS ini lebih unggul pada power to weight ratio dan akselerasinya. Bagaimana dengan moge 1000 cc? Pada moge 1000 cc, admin mengambil contoh beberapa sampel juga, yaitu Suzuki GSX-R 1000 dengan muntahan tenaga sebesar 198,5 horsepower dan bobotnya mencapai 201 kg. PWR-nya berada di 1,43 kg per 1 horsepower. Kemudian Yamaha YZF R1, tenaganya mencapai 197,3 horsepower, bobotnya mencapai 199 kg dan PWR-nya mencapai 1,43 kg per 1 horsepower. Lalu Kawasaki ZX-10R dengan muntahan tenaga 210,3 horsepower dan bobotnya 207 kg. PWR-nya berada di 1,38 kg per 1 horsepower. Dan yang terakhir adalah Honda CBR 1000 RRR yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 214,6 horsepower dan bobotnya ada di 201 kg. PWR-nya atau power to weight ratio-nya adalah 1,33 kg per 1 horsepower. Sedangkan pada akselerasinya ZX-10R ini mampu berlari dari 0 sampai 100 km per jam hanya membutuhkan waktu 2,8 detik saja, sedangkan CBR 1000 RRR mencapai 2,9 detik. Nah, jika dibandingkan moge 1000 cc, ternyata nilai PWR dari Ego Plus RS ini masih kalah. Meskipun begitu, pada pencapaian akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam ternyata bisa mengungguli moge 1000 cc. Tapi sih pada ujung-ujungnya dapat dipastikan akan tersalip oleh moge pada trek panjang. Ya, bisa dianggap mampu mengimbangi lah ya. Tapi semua moge yang admin sebutkan tadi itu moge terbaru. Beda cerita jika dibandingkan tahun 2000 sampai dengan 2010. Sepengetahuan admin, ketahan power atau tenaga moge 1000 cc waktu itu hanya berkisar di 150-an horsepower saja. Contohnya Yamaha R1, dulu itu hanya 150 horsepower. Lalu ada Aprilia RSV 1000R Nera, itu pun hanya 141 horsepower. Hingga CBR RRR Firebird, muntahan tenaganya hanya 147 horsepower saja. Jadi seadanya sih, Energica Eco ini lahir di tahun 2010-an, sudah pasti motor ini paling cepat. Untuk permasalahan, meskipun motor setrum ini mampu mengimbangi moge 1000 cc, bukan berarti tidak ada masalah atau tidak memiliki kekurangan. Ya, meskipun spek dan performanya sangat superior, ternyata Energica Ego ini tetaplah sebuah motor listrik. Permasalahan dan kekurangannya yang ada padanya tidak berbeda dengan motor listrik pada umumnya. Yang pertama, tenaga berkurang seiring berkurangnya isi daya baterai. Nah, ini berbeda ya dengan motor bensin yang semakin berkurang bahan bakarnya, maka performanya akan semakin baik. Tentunya hal ini disebabkan bobotnya yang semakin berkurang, sehingga beban mesin ikut berkurang. Tapi apa yang terjadi pada motor listrik justru sebaliknya. Sama lah ya dengan perangkat elektronik lainnya, motor listrik akan berkurang tenaganya seiring berkurangnya isi kapasitas baterai. Pada motor Energica Eco standar, ketika baterainya full atau 100%, tenaganya mencapai 145 horsepower. Itu maksimal ya Energica Eco standar, 145 HP. Lalu jika berkurang 10% menjadi 90% baterai, tenaganya berkurang juga menjadi 126,1 horsepower. Lalu jika baterainya berkurang ke 80%, maka tenaganya ikut berkurang menjadi 123,4 horsepower. Dan begitu seterusnya hingga 20% sisa baterai itu tenaganya hanya 84,5 horsepower, berkurang hampir setengahnya. Kalau motor bensin kan nggak begitu. Kemudian yang kedua adalah suaranya terlalu senyap. Memang berdampak positif ya ke polusi suara. Tapi kondisi jalanan di Indonesia ini sangat berbeda dengan Eropa. Di sini jalanan padat, juga banyak manusia dan hewan yang menyeberang sembarangan. Jadi seharusnya semakin cepat motor itu suaranya wajib semakin bising. Karena pandangan mata itu terbatas, omre. Misalnya motor di depan, kalian suka belok mendadak karena tidak tahu ada motor di belakangnya, ada spion. Jangan berharap banyaklah dari spion. Kemudian anak-anak, emak-emak, hingga kucing dan dogi suka nyebrang tiba-tiba. Pastinya mereka akan menunggu kalian lewat dulu karena suara motor kalian terdengar dari kejauhan. Ya kalau ngandelin mata doang mah ya gitu. Tadinya lihat jalan kosong, tiba-tiba ada motor kecepatan tinggi dan tertabrak. Dan pada Energica Ego ini kecepatan maksimum 240 km per jam di jalanan Indonesia. Minim suara, cari mati.
Lalu permasalahan atau kekurangan yang ketiga adalah pada kelebihannya, yaitu torsi terlalu menjamak. Pemberian mengenai motor itu bukan hanya tarik gas untuk melaju saja. Misalnya pada torsi instan nih, memang benar torsi maksimal motor listrik akan kalian dapatkan dari awal tarik grip gas. Motor langsung nyentak dan seperti loncat. Kalau tidak siap, itu boncenger pasti bisa terpental dan terjungkal ke belakang. Pada balapan dan kecepatan hal ini sangat bagus, tapi untuk harian tentunya berbeda dengan motor bensin yang linear dari kecil hingga besar pada RPM tertentu, lebih nyaman. Tapi admin yakin kok permasalahan hentakan motor listrik ini akan diperbaiki ke depannya atau dicari solusinya. Permasalahan yang selanjutnya adalah kontrol pengereman yang kurang. Dan begini, untuk mengurangi percepatan dari kecepatan tinggi pastinya membutuhkan rem. Pada motor manual atau bensin memiliki satu rem tambahan selain rem depan dan belakang, dinamakan engine brake yang keberadaannya sangat vital atau penting. Pada motor listrik, engine brake tidak didapatkan semudah motor bensin. Jika motor bensin hanya perlu menutup gas saja, selanjutnya engine brake akan berfungsi. Pada Energa Ego, kalian harus sedikit melintir gas sambil menekan tuas rem depan dan belakang bersamaan. Baru ada engine brake-nya, meskipun tidak sebaik engine brake dari motor bensin. Ya, si Energa Ego ini masih mending karena dibantu juga tombol engine brake dari mekanisme motornya. Untuk di balapan motornya ada tombol seperti itu. Tapi kebanyakan motor listrik lainnya malah tidak bisa menarik gas otomatis ketika melakukan pengereman. Misalnya satu waktu kalian harus melakukan pengereman di tanjakan. Untuk kembali melaju kalian perlu melepaskan lever rem, kemudian pelintir grip gas di tanjakan versi instan. Kalian bayangkan sendirilah ya, beren teu jungkel dan tiguling mah. Ya, sekian bahasan admin tentang motor listrik terkencang Energica Ego ini. Mohon maaf jika ada kesalahan data dan penyampaian. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan isi kolom komentar. Jika kalian menyukai konten admin, silahkan like, follow, dan subscribe. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.